Hari Minggu ini dibacakan Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Bagi Anda yang tadi sudah ke gereja pasti sudah pernah mendengar, langsung ingat ketika Tuhan Yesus dalam bacaan Injil mengatakan seperti ini di bab 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Romo, bukannya mamon itu artinya uang, bukannya mamon itu artinya harta benda duniawi. Apa dan bagaimana sikap kita sebagai pengikut Kristus menurut ajaran ini harus bersikap terhadap mamon? Bagaimana sikap orang-orang Kristiani terhadap uang dan harta benda? Saudara-saudara, bukan rahasia lagi, bahkan sudah menjadi bagian hidup kita. Semua hal dalam hidup manusia itu butuh uang. Coba Anda tulis di kolom komen, hal-hal apa saja dalam hidup manusia yang membutuhkan uang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hampir seluruh elemen kehidupan kita itu membutuhkan uang. Ya, memang tidak diragukan lagi semua hidup manusia membutuhkan uang. Tetapi dalam ajaran Yesus kali ini mengajak kita untuk hati-hati. Memang uang penting, memang uang diperlukan, tetapi harus dicatat, uang bukan segalanya. Meskipun semua hidup kita membutuhkan uang, tetapi jangan sampai para pengikut Kristus mengikatkan dirinya secara total pada uang ini. Seolah-olah kalau nggak ada uang jadi nggak bahagia. Kalau nggak ada uang seolah-olah nggak bisa hidup. Atau lebih parah lagi, kebahagiaan dibeli oleh uang. Nah, di sini kita baru belajar saudara-saudara. Ternyata iya juga ya, dalam kehidupan kita secara nyata, ternyata tidak semua hal dalam kehidupan kita bisa dibeli oleh uang. Saudara-saudaraku, sebetulnya dalam homili kali ini saya mau membawa sesuatu tafsiran yang lebih dalam lagi. Yuk kita buka kitab suci kita, Lukas bab 16 ayat 1 sampai 9. Saya mau membuktikan bahwa teks ini tidak hanya berbicara soal uang belaka, tetapi berbicara sesuatu yang lain juga. Maksud Romo Yosef apa sih? Silakan kalau Anda buka Injil Lukas bab 16, lihat, mohon maaf kitab suci saya udah coret-coret begini. Di kata pertama dalam kisah perumpamaan bendahara yang tidak jujur, itulah kuncinya. Yang mana Romo? Kita lihat di bab 16 ayat 1 dikatakan, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Saudara-saudara, hati-hati kalau sebuah perikop, sebuah cerita dalam Injil ada kata dan, kemudian, setelah itu, keesokan harinya, dan kata-kata penghubung. Itu artinya sesuatu, saudara. Jadi para penginjil tidak hanya menempelkan kata dan, kemudian, setelah itu tanpa maksud. Dengan memasukkan kata penghubung di awal sebuah kisah, kita diajak untuk melihat sebuah perikop yang akan kita baca, dalam hal ini perumpamaan bendahara yang tidak jujur, ternyata masih menjadi sebuah sambungan dari perikop sebelumnya. Kalau Anda baca kitab sucinya di handphone, kalau Anda baca kitab sucinya hanya di lembaran misa, itu nggak kelihatan. Maka saya Romo Yosef selalu menganjurkan kalau baca kitab suci itu pakai Alkitab yang seperti ini. Begitu kita buka Lukas bab 16, kita langsung ketemu tuh. Dan, oh berarti tadi Romo Yosef bilang bacaan bendahara yang tidak jujur ini masih ada kaitannya dengan perikop sebelumnya. Masih sebuah sambungan, entah temanya, alurnya, atau gagasannya. Nah, kalau Anda punya Alkitab, buka seperti ini, Anda langsung lihat perikop sebelumnya itu apa. Sebuah perikop yang sudah sangat terkenal, yang kebetulan itu menjadi bacaan Injil minggu kemarin, yaitu perumpamaan anak yang hilang. Di Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Anda pasti ingat saya sudah buat videonya waktu itu. Nah, saudara-saudara, berarti
kata dan di ayat 1 mengajak kita, memberi tanda, petunjuk buat kita untuk membaca kisah perumpamaan bendahara yang tidak jujur sebagai sebuah sambungan dari kisah perumpamaan-perumpamaan di Lukas bab 15. Romo Yosef tahu dari mana? Coba kita lihat. Saya lanjutkan ya, bab 16. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Nah, ini menjadi sebuah petunjuk lagi saudara-saudara. Ketika Anda mendengar kata menghamburkan miliknya, Anda langsung ingat sama siapa? Coba. Kisah perikop sebelumnya. Oh ya benar juga kata Romo Yosef. Yaitu kisah anak bungsu yang meminta harta bagiannya dari bapaknya. Lalu dia menjual harta milik itu, lalu dia dikatakan menghamburkan harta miliknya itu. Ini menjadi sebuah petunjuk saudara-saudara bahwa perikop ini harus dibaca bersama-sama dengan perikop sebelumnya. Wah, ternyata luar biasa juga ya. Kemudian saya tunjukkan lagi buktinya. Dikatakan saudara, lalu si tuannya memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Artinya apa saudara-saudara? Si bendahara ini karena menghamburkan harta tuannya itu, dia dipecat. Dia nggak boleh bekerja lagi sebagai bendahara. Artinya dia terpisah dari tuannya ini. Oh kok mirip-mirip ya Romo ya? Kalau kita lihat dari perumpamaan Lukas bab 15, ada domba yang hilang terpisah dari kawanannya, terpisah dari gembalanya. Si gembala mencari supaya jangan sampai terpisah. Betul? Kemudian ada dirham, 1 dirham terpisah dari 9 dirham yang lain. Si perempuan pemiliknya mencari supaya si dirham ini jangan terpisah. Demikian juga dengan perumpamaan anak yang hilang. Karena menghamburkan harta miliknya, dia terpisah dari bapaknya. Dan bapaknya ketika anak ini pulang, ada sukacita. Artinya si bapak juga mengharapkan jangan sampai anaknya ini terpisah daripadanya. Nah, sementara di sini saudara, karena kesalahan, karena sebuah tuduhan, si bendahara ini harus terpisah. Itulah realita hidup manusia. Dosa, pelanggaran, kesalahan yang kita miliki, yang terjadi dalam hidup kita, membuat kita terpisah dari sang sumber hidup. Dosa memutus hubungan kita dari Allah. Nah di sini, dari kisah perumpamaan bendahara yang tidak jujur, kita memperoleh sebuah pemahaman yang lain. Yang kalau dibaca dengan perikop-perikop sebelumnya menjadi sempurna. Kalau kita lihat begini. Kata bendahara itu di dalam hatinya. Apakah yang harus aku perbuat? Nah, dengan gagasan seperti ini, dengan kata-kata seperti ini, sebetulnya dia mengakui tindakannya yang menghambur-hamburkan harta milik dari tuannya itu. Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Sebuah kesadaran bahwa si bendahara ini memang tidak dapat hidup terpisah dari tuannya. Seperti kita menyadari kita tidak bisa terpisah hidup jauh dari Allah, apalagi terputus dari Allah sang sumber hidup. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah cara dari si bendahara ini yang pada akhirnya nanti akan dipuji oleh tuannya. Dikatakan, aku tahu apa yang aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Terjadilah pengurangan-pengurangan hutang itu. Nah, yang dipuji oleh tuannya adalah bukan karena dia korupsi lagi, mengurang-ngurangi jumlah hutang dari para penghutang, tetapi usahanya, kecerdikannya, usahanya untuk tidak binasa, bagaimana dia tetap menyadari dia tidak bisa terlepas hidup jauh dari tuannya itu. Usaha si bendahara ini untuk memperoleh selamat, tidak binasa, itulah yang dipuji oleh tuannya itu.
Maka dikatakan di ayat 8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Bukan korupsinya yang dipuji, bukan pengurangan-pengurangan hutangnya yang dipuji, tetapi sebuah usaha mempertahankan diri untuk tetap hidup, untuk tetap selamat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata dalam diri kita ada sebuah usaha, ada sebuah rahmat yang menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa hidup terlepas dari Allah. Kita akan mencari cara, berbagai macam cara supaya kita tetap hidup. Nah, itulah yang mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencari keselamatan, untuk kembali kepada Tuhan, untuk bisa memperoleh jalan pertobatan, gunakanlah semua daya, upaya, kemampuan kita. Jadi bertobat itu bukan sekedar bertobat, lalu gagal, lalu berhenti bertobat. Tetapi pertobatan juga memerlukan perjuangan. Seluruh usaha manusia, gunakan akal, kemampuan kita dalam memperoleh keselamatan. Silakan kita cari-cari cara bagaimana kita semakin dekat sama Tuhan, bagaimana kita tetap hidup dipelihara dan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Maka Tuhan Yesus di ayat 9 mengatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara-saudara, carilah Tuhan dengan berbagai macam upaya, usaha, perjuangan kita untuk bisa kita kembali kepadanya. Artinya memang rahmat bekerja dalam diri kita, tapi rahmat itu pun harus ada tanggapan positif dari diri kita. Itulah luar biasanya bacaan hari ini yang mengajar kepada kita lebih berjuang lagi, lebih berusaha lagi, mencari, mengenal, dan kembali kepada Tuhan.